Mundurnya Airlangga Hartarto mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya, selain mendadak, Menko Perekonomian kelahiran Surabaya itu mundur mendekati jadwal pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024. Dilansir detik.com, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji memastikan mundurnya Airlangga tidak akan mengubah rekomendasi bakal calon kepala daerah yang sudah diberikan Golkar pada para kandidat di Jawa Timur. Sejauh ini, sudah ada 15 bakal calon kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Di antaranya, bakal calon Bupati Trenggalek, Ngawi, Ponorogo, Lamongan, Madiun, Banyuwangi, sampai Sampang. Termasuk di antaranya yang menerima rekomendasi itu adalah Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak, petahana pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Selain rekomendasi, Partai Golkar juga memberikan surat tugas bagi sejumlah kandidat. Di antaranya Eri Cahyadi Armuji, petahana di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fatoni mengatakan, rekomendasi tetap untuk Eri Armuji. Rekomendasi bagi mereka akan diberikan setelah musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Nah, bagi daerah-daerah yang belum diberikan rekomendasi, khususnya kayak seperti Surabaya, tetap rekomendasi kepada calon wali kota akan diberikan sebelum masa pendaftaran pemilu kada ditutup tanggal 27 Agustus nanti. Jadi ini tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu kada se-Indonesia bagi Partai Golkar. Pengajar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan, prahara di Partai Beringin tidak akan berdampak banyak pada performa mereka di pilkada serentak. Pasalnya, perubahan ini sejalan dengan kehendak elit negara. Bahkan, banyak prediksi yang menyebut Presiden Joko Widodo akan masuk ke struktur tertinggi partai ini. Nah, disinilah kemudian kita lihat bahwa isu-isu ataupun informasi terakhir terkait dengan hal ini mencoba menempatkan kemudian bagaimana Pak Jokowi masuk ke dalam institusi Partai Politik Golkar. Ada yang mengutarakan sebagai ketua Dewan Pembina Golkar ataupun kemudian sebagai ketua umum gitu, atau misalnya ketua umum misalnya Bang Bahlil gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah bagian yang dalam waktu yang bersamaan itu bertemu terkait dengan kalkulasi dan proyeksi politik. Airlangga mengatakan, dengan masuk sebagai ketua Dewan Pembina, Jokowi masih memiliki kekuasaan di pusara politik termasuk dalam pilkada serentak mendatang. Bahkan sebelum dia pensiun sebagai presiden. Informasi yang berkembang menyebutkan Munaslup Partai Golkar digelar pada 20 Agustus mendatang untuk mencari pengganti Airlangga Hartarto. Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.